Alasan dia tidak bekerja lagi sama kita adalah karena purely dipecat, diberhentikan oleh saya. Dia punya utang sampai aku yang dikejar-kejar debt collector, dan banyak hal. Jadi sangat disayangkan kalau akhirnya aku harus speak up seperti ini. And ya, aku benar-benar sakit hati. Aku nggak nyangka kalau dia bakal kayak gini ke aku. Ketenangan Jennifer Copen akhirnya pecah. Selama berminggu-minggu ia memilih diam, menahan diri di tengah komentar pedas dan tudingan miring soal mantan pengasuh anaknya, Nia Carpenter. Namun, semua berubah ketika Jennifer mendapati satu hal kecil, tapi menyakitkan. Sebuah like di komentar kebencian yang ditujukan padanya dari akun sang mantan pengasuh sendiri. Suasana pun berubah. Jennifer tak lagi diam. Ia buka suara dan membongkar tabiat sang mantan pengasuh yang bikin publik terkejut. Sebenarnya, seperti apa sih kelakuan mantan pengasuh anak Jennifer? Semua bermula dari tindakan kecil, tapi punya arti besar. Nia Carpenter, mantan pengasuh anak Jennifer Copen, ketahuan memberi tanda suka pada komentar yang menghina sang artis. Awalnya, Jennifer masih mencoba sabar, namun lama-kelamaan rasa kecewa itu berubah jadi amarah yang terpendam. Ia merasa selama ini dirinya sudah cukup menahan diri, tapi ketika harga dirinya diinjak-injak, Jennifer merasa harus bicara. Akhirnya aku udah pulang ke Indonesia, and sampai di Bali aku benar-benar sedih banget karena aku dapat beberapa laporan dari teman-teman online yang ngasih tahu kalau ternyata mantan pengasuh kamar itu nge-like salah satu komen hate di TikTok, which made me really hurt, dan aku benar-benar sakit hati banget. So hari ini sekarang aku bakal menjelaskan what actually happened, cerita sebenarnya dan segala macam. Karena selama ini aku udah sangat baik hati, aku memilih untuk diam, aku memilih untuk menutupi. Tapi semakin lama diamku tuh semakin diinjak-injak. Dan disclaimer, aku gak mau kalian setelah nonton video ini menghujat pihak mantan pengasuh Kamari. Video ini purely hanya untuk meluruskan alasan dia gak bekerja lagi dan menjelaskan semua yang terjadi. So there's no hate in this video. Aku cuman gak mau ini malah kalau misalkan aku gak menjelaskan malah menjadi fitnah. Karena kalau kalian gak tahu, aku bakal insert di sini sekarang. Jadi ini adalah postingan dia, dan ada yang komen nge-hate dan dia like komennya. Dan gak cuma satu yang dia like komennya, tapi ada dua yang dia like komennya. Dan ini udah bener-bener mengarah ke hate yang pokoknya di sini ngomongnya kayak, oh dia gak kerja lagi sama Jen karena kayak semenjak Jen sama Justin dia udah gak kuat lah, apa segala macam. Dia itu kesayangannya Papa Dali lah, segala macam, apalah segala macam. Jennifer kemudian membongkar fakta sebenarnya bahwa bukan Nia yang keluar dari pekerjaannya, tapi memang dirinya yang memecat Nia Carpenter. Menurut Jennifer, sang pengasuh sering lalai dalam pekerjaannya. Dia disebut seringkali sibuk bermain ponsel, sementara anak Jennifer, Kamari, justru dibiarkan bermain sendiri tanpa pengawasan. Okay, I'm just gonna clarify. Alasan dia tidak bekerja lagi sama kita adalah karena purely dipecat, diberhentikan oleh saya. Saya berhentikan kenapa? Karena selama ini saya sudah sangat sabar banget ya. Walaupun saya terus dikasih tahu sama Yaya, sama keluarga, sama semua teman kalau kerja dia itu nggak benar, saya masih selalu memberikan dia kesempatan untuk mencoba memperbaiki sikap dan perilaku dia. Alasan kenapa dipecat? Dia selalu main HP, dia nggak merawat Kamari dengan benar. Kadang-kadang Kamari digantiin pampers nggak dicebokin, kadang-kadang Kamari nggak disikatin giginya, Kamari pakai baju selalu itu mulu, padahal aku selalu belanjain Kamari baju banyak banget ya. Dan masih banyak lainnya guys, kayak dia benar-benar neglect apa ya. Aku rasa mungkin aku terlalu baik selama ini sama dia sampai dia terlalu nyaman dengan
dengan aku. Jadinya dia kayak menyepelekan banget, padahal aku selalu bilang, aku selalu memberikan segalanya untuk dia, dengan harapan dia akan membantu menjaga anak aku dengan baik. And don't get me wrong, aku sangat berterima kasih sama mbaknya Kamari yang dulu. Kayak terima kasih udah bantu ngerawat Kamari juga selama ini. Tapi memang sikap dan perilaku dia itu banyak yang tidak bisa saya toleransi lagi, karena orangnya nggak mau berubah itu. Jadi saya mungkin rasa dia mungkin belum siap untuk bekerja atau seperti apa, saya juga nggak tahu ya. Terus ini juga ada banyak sekali screenshot dia main HP selama bekerja, sampai kadang-kadang Kamari jatuh atau apa ya, saya nggak tahu sih jatuhnya apa, mungkin karena kelalaian atau gimana, saya nggak mau suzon juga. Cuman of course aku selalu bilang sama dia kalau misalkan mau main HP harus di luar jam kerja. Kalau Kamari lagi tidur, Kamari lagi main sama neneknya, atau Kamari lagi saya bawa main, kamu mau main HP terserah, kamu mau ngapain terserah. Dalam pernyataannya, Jennifer mengaku ia sudah menegur dan memberi peringatan berkali-kali pada Nia. Namun, tidak ada perubahan berarti dari mantan pengasuh anaknya itu. Dan aku selalu berusaha untuk bilang ke dia, aku sayang sama mbak, tolong berubah, tolong dibenerin, tolong rawat anak aku dengan baik. Tapi ternyata dia nggak rawat dengan baik. Ya udah, aku memutuskan untuk memberhentikannya secara baik-baik. Bahkan setelah aku berhentikan, aku juga masih memberi uang sangu ke dia. And ya, aku benar-benar sakit hati. Aku nggak nyangka kalau dia bakal kayak gini ke aku. Kayak kebaikan aku dibalasnya kayak gini. Tapi nggak apa-apa, aku ikhlas, insya Allah, it's okay. Mungkin aku juga ada salah selama ini menjadi bos, jadi aku minta maaf juga. Yang mengejutkan, Jennifer juga mengungkap bahwa setelah dipecat, Nia sempat memohon-mohon untuk kembali bekerja. Namun, Jennifer dengan tegas menolak. Ia merasa kepercayaannya sudah hancur. Bahkan, Jennifer menilai bahwa sang mantan pengasuh memiliki sifat problematik, sulit diatur, dan kerap menimbulkan masalah internal. Kedua, dia bilang kayak dia nge-like komen itu seolah-olah kayak dia berhenti kerja di saya. Itu nggak benar. Saya nggak tahu apakah benar dia hamil atau enggak, tapi seingat saya sih dia nggak hamil ya. Memang saya berhentikan kerja dari saya. Bahkan ini akan saya berikan semua bukti-buktinya. Ini adalah screenshot dimana dia ngemis-ngemis minta kembali bekerja sama saya. Waktu aku pertama kali ke Eropa, ke Belanda, itu harusnya mbak itu yang ikut sama aku. Tiba-tiba H-3 dia minta cancel. Dia nggak bisa ikut lah, alasannya mau cerai sama suaminya atau apa segala macam, aku nggak ngerti. Terus tiba-tiba pas aku udah berangkat bawa mbak yang satu lagi, besoknya dia ngechat minta ikut. Of course aku ignore, kayak aku udah sakit hati di situ. Tak berhenti di situ, Jennifer juga mengaku kesal karena Nia sering mengunggah foto dan video Kamari, bahkan dirinya bersama teman-teman selebriti tanpa izin. Bagi Jennifer, ini sudah melewati batas profesionalitas seorang pengasuh, karena apa yang dibagikan ke publik menyangkut privasi keluarga dan anaknya. Aku juga minta sama dia untuk stop posting Kamari. Dari awal kita kerja, Papa Dali selalu komplain karena dia selalu posting Kamari, kerjanya nggak bener. Aku udah sering tegur, bahkan sampai sekarang berhenti kerja pun aku udah bilang sama dia, tolong jangan posting Kamari. Kamu mau posting sekali dua kali kayak oke lah karena kamu kangen, tapi ini benar-benar satu akun benar-benar full isinya Kamari. Belum lagi dia bikin second account ya, dimana saya di-block di akun itu dan full isinya Kamari. Setiap kali saya nongkrong bersama teman-teman saya yang selebriti atau apa, dia selalu rekamin diam-diam sampai teman-teman saya pada ngerasa risih. Karena kadang-kadang kita bisa ngobrolin hal private, tapi dia malah rekam-rekam. Padahal saya selalu bilang sebenarnya nggak apa-apa, tapi kamu minta izin dulu. Kamu mau foto sama teman-teman selebriti boleh, yang penting minta izin dulu. Ia menegaskan bahwa selama ini dirinya selalu memperlakukan karyawan, termasuk Nia, dengan baik. Kesejahteraan dan kenyamanan kerja selalu diutamakan. Namun, ia tak bisa menutupi rasa sedih dan kecewa yang mendalam. Sebab, seseorang yang dulu ia percaya untuk menjaga buah hatinya justru membalas dengan tindakan yang menurutnya menyakitkan. Saya sebagai bos selalu baik hati banget, saya selalu mengutamakan kesejahteraan karyawan saya. Aku selalu ngajak dia belanja, jalan-jalan, aku gak pernah yang namanya perhitungan. Kalau misalkan aku shopping atau apa, aku selalu bilang ambil apa aja yang kamu mau ambil. Aku beliin dia motor, iPhone, apa segala macam. Itu pure wujud
kasih sayang aku ke dia dan terima kasih aku ke dia karena dia sudah mau membantu rawat anak aku. Tapi sangat disayangkan ternyata balasan dia seperti ini ke aku. Aku sudah agree untuk nggak menjelaskan alasan dia kenapa berhenti kerja, tapi didiemin malah tambah ngelunjak. Namun di balik semua emosi dan klarifikasi yang ia lontarkan, Jennifer masih berusaha bijak. Ia menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan untuk meluruskan fakta yang sudah disalahartikan. Jennifer juga meminta kepada netizen agar tidak menyerang atau menghujat mantan pengasuhnya. Dan please ingat, jangan menghujat, jangan please just leave her alone, tolong. Video ini simply hanya untuk meluruskan what happened, dan aku menceritakan kejujuran yang sebenarnya tanpa ada unsur mau menjatuhkan pihak manapun. Ya, jadi seperti itu. I hope you guys understand. Please juga leave her alone. Dan untuk mantan mbaknya Kamari, tolong kamu udah fokus aja sama hidup baru kamu. Kalau memang kamu dapat bos yang lebih baik, dapat gajinya gede apa segala macam, aku malah seneng ya, bagus. Udah fokus aja. Dan semoga kesalahan yang kamu lakukan di kita nggak kamu lakukan di bos kamu yang baru ini. And yeah, I wish you the best of luck. And remember, teman-teman, please jangan menghujat, just leave her alone. And that's it. Konflik Jennifer Copen dan mantan pengasuhnya kini jadi sorotan publik. Semoga keduanya bisa menemukan jalan damai. Dan yang paling penting, Kamari bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta tanpa bayang-bayang konflik orang dewasa. Bagaimana menurut kamu? Apakah permasalahan Jennifer dengan mantan pengasuh anaknya itu perlu diusut lebih jauh? Atau hanya perlu jadi pembelajaran saja? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas Berita Hiburan selanjutnya bersama Igini.